Sahabat MK dan Kang Huda, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya kata bi dan kemudian lafadz ismi ya, bismi. Nah, insya Allah di sore hari ini kita akan mentadaburi lafadz atau kata yang selanjutnya dari kalimat basmalah itu, yaitu lafadz Allahi, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat MK rahimakumullah, banyak dari kita sering membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim bi dengan ismi nama Allahi, Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang setiap hari. Saat kita makan, belajar, bepergian, bahkan ketika kita menguburkan jenazah, itu pun kita membacanya, mengawali dengan kalimat basmalah. Jadi intinya semua aktivitas kita setiap hari itu dimulai dengan basmalah. Namun pernahkah kita merenungkan, bahkan mentadaburi makna kata Allah yang ada dalam kalimat basmalah? Bahkan kata Allah ini bukan sekedar nama, melainkan kunci tauhid, sumber ketenangan hati kita, sumber cinta kita, dan inti segala ibadah, bahkan sumber segala keselamatan. Jadi lafadz Allah bukan hanya sekedar nama sahabat MK, tapi kunci tauhid, sumber ketenangan hati, cinta, yang ketiga inti segala ibadah, yang keempat sumber segala keselamatan. Kalau kita memperhatikan seluruh surat dalam Al-Quran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Al-Quran dengan satu kalimat yang ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan dan penuh makna dalam hakikat, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kalimat yang terdiri dari tiga namanya, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nama yang agung ini, ketiga nama yang agung ini, yang menjadi porosnya atau intinya adalah lafadz Allah. Maka insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kita akan membahas dengan secara mendalam dari segi bahasa ya, dari segi akar kata, kemudian istilah, dari segi balagoh. Intinya bagaimana pendekatan lafadz Allah ditinjau dari aspek tafsir lugawi, tafsir secara bahasa. Sahabat MK rahimakumullah, lafadz Allah adalah nama yang tersuci. Jadi para ulama menjelaskan bahwa Allah bukan sekedar nama, tetapi ismudzat. Jadi Kang Huda, para ulama menyebutnya Allah itu bukan sekedar ismun, tapi ismun lidzatil aliyati. Nama Allah adalah nama bagi zat yang sangat tinggi, yang sangat murni. Makanya isim zat. Apa itu isim zat? Isim zat adalah nama untuk zat yang maha suci dan mencakup seluruh nama dan sifat-sifatnya yang lain. Lebih jelasnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, beliau menyatakan Ismullahi, nama Allah itu adalah aslul asma'i, adalah asal dari semua nama. Jadi nama Allah itu mencakup semua asmaul husna secara keseluruhan. Bahkan bukan hanya asmaul husna, tapi semua sifatnya. Ketika kita menyebut Allah, maka di situ terkandung semua nama-nama Allah yang lain. Jadi secara otomatis ketika kita menyebut Allah disebut, maka di situ akan terkandung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Semua nama Allah yang lain sudah ada di dalam lafadz Allah. Ini hebatnya lafadz Allah. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebutnya aslul asma'i, asal dari semua nama, wahwal ismun, dan dia adalah nama la yutlaqu ala ghairihi subhanahu, yang tidak boleh digunakan untuk selainnya. Kemudian Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taysirul Karim Al-Quranul Karim, beliau juga sama menegaskan ismullahi, nama atau lafadz Allah itu yatadommanu, mengandung jami'a sifatil kamali, semua sifat-sifat yang sempurna, wal jalali, dan semua sifat-sifat yang agung, wal azamati, dan semua sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran. Jadi intinya lafadz Allah, nama Allah itu kenapa disebut ismun dzat? Karena lafadz Allah adalah lafadz yang mencakup semua nama-nama Allah yang lain dan juga semua sifat-sifat Allah yang lainnya.
Contoh misalkannya Kang Huda, kalau kita mengatakan Allah, maka apa yang kita ucapkan itu mencakup semua nama-nama Allah yang lainnya. Jadi kan Asmaul Husna yang kita kenal ya, itu ada 99. Betul. Padahal sebenarnya banyak kan, lebih dari 99. Maka ketika kita mengatakan Allah, berarti 99 yang kita ketahui dari Asmaul Husna itu sudah ada dalam lafaz Allah. Lafaz Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucapkan nama Allah yang lain, misalkan Ar-Rahman atau Al-Malik, maka ia hanya menggambarkan sifat yang kita ucapkan. Contoh misalkan Ar-Rahman yang maha pengasih, berarti hanya mengandung kemaha pengasihan Allah. Al-Malik yang maha memiliki. Berarti hanya mengandung kemaha pemilikan Allah saja. Tapi ketika kita mengucapkan lafaz Allah, maka di situ ada makna Ar-Rahman, di situ ada makna Ar-Rahim, di situ ada makna Ar-Razzaq, di situ ada makna Al-Mughni, Al-Ghani, Al-Hakim, Al-Jabbar. Pokoknya semua lafaz Allah itu mengandung makna, sifat dan nama-nama Allah yang lain. Ini yang disebut dengan Ismud Dzatil Aliyah. Nama Allah adalah nama yang paling suci. Yang kedua, selain daripada mengandung nama-nama yang lain dari Asmaul Husna dan sifat-sifat yang lainnya, maka yang paling luar biasa dari lafaz Allah ini, tidak satu pun dapat dinamai Allah. Jadi selain Allah tidak ada yang memberi nama Allah. Baik secara hakikat ataupun secara majazi. Jadi Allah itu hanya bagi zat yang maha kuasa. Tidak ada selain Allah yang namanya Allah, baik secara hakikat maupun majazi. Sedangkan sifat-sifat Allah yang lainnya secara umum dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluknya. Yang kayak misalnya Asmaul Husna yang lainnya 99 gitu ya. Boleh. Misalkan contoh ya, kalau ada seseorang yang bernama Ali, misalkan Ali itu adalah yang sangat pengasih, maka boleh disebut Ar-Rahman gitu ya, Ar-Rahim, namanya Ali Rahman. Ali Rahman itu, Ali yang atau Abdurrahman. Nah, Abdurrahman harus pakai Abdun dulu kalau untuk manusia. Tidak boleh langsung Rahman ya. Karena hamba dulu. Abdurrahman atau Ali ya, atau ada Ahmad. Ahmad itu pintar, maka kita boleh katakan Ahmad Al-Alim. Ahmad adalah seorang yang alim. Makanya istilahnya kita menyebut para ulama itu alim ulama kan. Yang betul. Pintar dan sangat pintar. Karena kalau sifat-sifat yang lain, tapi kalau untuk khusus lafaz Allah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, huwa, dia, maksudnya lafaz Allah itu ismun, adalah nama la yutlaqu ala ghairi subhanahu, yang tidak boleh digunakan untuk selainnya. Jadi lafaz Allah itu hanya bagi Allah saja. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari beliau menjelaskan lebih tegas lagi. Allahu, lafaz Allah, huwa adalah ilahul khalqi kullihim. Lafaz Allah itu adalah Tuhan untuk seluruh makhluk. La yustahaqqu hadal ismu ghairuhu, yang tidak ada yang berhak menyandang nama ini selain Allah. Wala yazuzu an yud'a ila lahu, dan tidak boleh diserukan, dimohonkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah salah satu yang pertama ya, kita mengenal dari segi hikmah ya, dari segi hikmah bahwa lafaz Allah itu adalah nama Allah yang paling suci, Ismud Dzatil Aliyah, dan tidak boleh yang lainnya diberi nama Allah. Nah, kemudian secara tegas, zat yang Maha Esa itu sendiri yang menamakan zatnya dengan nama Allah. Jadi Allah sendiri yang memberi nama Allah. Ini kita bisa lihat Kang Huda dalam Quran surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani, itu firman Allah. Innani ini menggunakan inna. Nanti dalam bahasa Arab inna itu disebutnya harfu nasbin wa taukid.
Penekanan huruf ya. untuk menyatakan penekanan ya. Menyatakan kata di depannya dibaca a, nasbin wa taukid artinya kuat, sungguh. Kuat. Ini sesungguhnya, pakai ni, innani sesungguhnya aku. Siapa aku ini? Anak, aku. Maksudnya lagi. siapa? Allah. Allah. Itu ada dua penegasan, ni sama anak. Sesungguhnya aku. Nah, ini disebutnya tingkat penegasan yang sangat tinggi. Siapa? Allahu. Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku saja. Jadi yang memberi nama Allah itu adalah Allah, zat Allah sendiri. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Maryam ada satu ungkapan yang luar biasa terkait lafadz Allah ini. Jadi di Allah juga yang dalam Al-Quran bertanya, hal ta'lamu lahu samiyan, hal apakah ta'lamu kamu mengetahui lahu bagi Allah samian. Samian itu artinya nama yang lain. Sampai para ulama memberikan ada 4 kesimpulan ya. Para ulama memahami ayat ini. Yang pertama, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti nama ini? Ada tidak, Kang? Ada. Tidak ada. Mana yang kedua, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang berhak memperoleh keagungan seperti pemilik nama ini? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, apakah kamu mengetahui ada sesuatu nama yang lebih agung dari nama ini? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang keempat, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia yang patut disembah? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini yang di dalam ilmu bahasa Arab disebutnya istifham inkari. Pertanyaan yang tidak mungkin gitu ya. Artinya hanya Allah saja yang memiliki nama Allah. Lafadz Allah itu hanya Allah. Nah, jadi Allah itu Tuhan yang Maha Esa, yang wajib wujudnya, yang berhak menyandang nama ini Allah. Maka selain Allah tidak boleh, bahkan tidak ada yang bernama Allah dari dulu sampai hari kiamat. Nah, ini makna yang pertama yang kita peroleh dari lafadz Allah. Jadi secara hikmah ya, bahwa Allah itu adalah ismudzat, nama zat yang maha suci, yang tidak berhak yang lainnya diberi dengan lafadz Allah. Bahkan ketika kita mengucapkan lafadz Allah, berarti kita secara tidak langsung mengucapkan semua nama-nama Allah yang baik, dan mengucapkan pula semua sifat-sifat Allah yang baik. Apakah ini hanya di Allahnya di kalimat ini saja, maksudnya di Al-Fatihah di ayat yang pertama saja untuk pemaknaannya, atau keseluruhan, Ustaz? Keseluruhan lafadz Allah. Keseluruhannya. Jadi kalau kita mengucapkan lafadz Allah baik dalam Quran, hadis, bahkan ketika kita berdoa, makanya kenapa ya kalau kita berdoa harus memulai dengan lafadz Allah. Nanti yang kalau dalam doa itu lafadz Allahnya itu ditambah mim bertasydid di akhirnya. Allahu tambah mim tasdid barokat fathah ya. Jadi Allahumma. Ma itu artinya ya Allah gitu kalau dalam masa kita. Jadi panggilan wahai Allah. Maka siapapun yang berdoa dengan menggunakan lafadz Allah, maka pasti doanya akan diijabah. Kenapa? Karena ketika kita menyebut lafadz Allah, berarti kita menyebut semua asmaul husna dalam satu kata. Masya Allah, dahsyat ya kan? Iya betul. Termasuk juga Ustadz, sumpah dengan nama Allah juga berarti Ustaz? Iya, termasuk wallahi, tallahi, billahi. Allah, tallahi demi Allah, billahi demi Allah. Tapi nanti yang paling kuat itu kalau sumpah itu harus dengan menggunakan huruf wawu. Makanya kenapa kita kalau dalam Al-Quran ya, perhatikan tadaburi, banyak sumpah Allah itu dengan wadduha, wal laili, wal fajri, wal asri. Kenapa tidak ta dan bi? Karena huruf sumpah yang paling kuat itu adalah huruf wa. Yang keduanya ta, yang ketiganya bi gitu ya, yang jarang sekali muncul. Nah, sekarang kita masuk dari segi bahasa lugawi, dari segi lugotan wa istilahan. Jadi Allah itu berdasarkan kajian para ulama dan pakar bahasa, sahabat MQ, mereka meneliti terkait lafadz Allah. Apakah ia punya akar kata atau ismun mustaq ya? Isim mustaq itu dalam bahasa Arab disebutnya isim yang punya akar kata. Misalkan dalam bahasa Arab buku itu bahasanya kitabun. Iya. Itu asal katanya dari kata kataba yaktubu kitaban. Nah, jadi ada asal katanya.
Dari akar kata kitab, masjidun dari kata apa? Sajadah. Sajadah. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab disebutnya ismun mustaq. Atau apakah lafadz Allah ini termasuk isim jamid? Isim jamid itu artinya isim yang tidak punya akar kata. Akar kata. Misalkan kata batu bahasa Arabnya hajarun. Nah, hajarun ini asal katanya apa? Yang nggak ada. Langsung aja kata hajarun itu dari hajarun. Nah, ini dalam bahasa Arab isim jamir. Kan tidak mungkin ada dari hajarot telah batu, sedang batu, batulah, nggak ada itu. Nggak ada fi'il madi, mudhari dan amarnya kan. Iya, benar. Kalau masjidun itu kan tempat sujud, dari kata sajadah, telah sujud, yasjudu sedang sujud, usjud sujudlah. Nah, jadi dalam bahasa Arab isim dari segi ada dan tidak adanya asal kata itu ada dua. Ada isim jamid, tidak ada asal kata, seperti hajarun tadi, batu, komarun, syamsun. Nah, ini semuanya termasuk isim jamid. Dan ada isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim yang memiliki akar kata. Nah, kemudian para ulama mengkaji apakah lafadz Allah yang begitu mulia yang tadi disebut oleh para ulama dalam tafsir Al-Qurtubi sebagai ismu lidzatil aliyah, nama bagi zat yang maha tinggi, itu termasuk jamid atau mustaq? Nah, ternyata kajian para ulama ini sangat panjang, Kang Huda ya. Mungkin sampai memakan waktu yang luar biasa lamanya, bertahun-tahun, bahkan bisa sampai belasan tahun. Nah, alhamdulillah nanti insya Allah sahabat MQ di kesempatan hari sore hari ini kita ungkapkan kesimpulannya. Jadi sahabat MQ mah tinggal menerima kesimpulannya. Nah, perjuangan para ulama ini disimpulkan. Nah, apa kesimpulannya? Langsung saja ya, karena kalau harus diteliti ini bisa sampai belasan tahun tuh lama. Kayaknya nggak selesai-selesai Ustaz ya. Iya, karena kalau kita hitung saja ya, ini kalau di dalam Al-Quran lafadz Allah ini sebelum kita masuk ya, ini ada sekitar 2698 kali. 2698 kali lafadz Allah terulang di dalam Al-Quran. Dibaca Allahu 980 kali, dibaca Allaha 592 kali, dan dibaca Allahi 1129 kali. Ini yang dilakukan penghitungannya oleh seorang ulama besar yang bernama Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Mu'jam Fakhros di Al-Fadil Quran. Jadi Kang Huda, ada ulama ya yang secara khusus menghitung setiap huruf, bahkan setiap kata yang ada dalam Quran. Dalam dibaca u, a, i, marfu, mansub, majrur, beliau hitung satu persatu kemudian dijumlahkan. Ini Masya Allah. Jadi lafadz Allah adalah lafadz atau kata yang terbanyak terulang di dalam Al-Quran, sampai 2698 kali. Nah, kemudian kesimpulan para ulama ya, apakah lafadz Allah ini jamid atau mustaq? Ternyata ulama mengambil kesimpulan lafadz Allah ini bisa jamid, bisa mustaq. Nah, hebatnya lafadz Allah. Oh, jadi dilihat dari apanya itu? Dari segi ada dan tidak ada asal kata atau akar kata, Allah itu bisa disebut jamid. Lafadz Allah itu juga bisa disebut mustaq. Nah, yang pertama, sebagian ulama menyatakan, berpendapat bahwa lafadz Allah itu adalah ismun jamidun. Apa itu isim jamid? Artinya lafadz Allah tidak adalah memiliki akar kata. Iya, betul, tidak terambil dari satu akar kata tertentu. Wah, Kang Huda sudah langsung S3 ya, dokter, betul. Jadi lafadz Allah itu ya Allah, tidak ada akar katanya, tetapi ia adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib wujudnya. Jadi Allah itu karena dia jamid adalah zat yang wajib wujudnya, wajib ada. Karena Allah itu adalah salah satu di antara sifat Allah adalah al-wujud, yang maha ada. Yang kedua, karena Allah itu jamid, adalah lafadz Allah adalah yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan. Jadi semua hidup kita, bahkan kehidupan ini, baik dunia apalagi nanti di akhirat kelak, itu adalah karena diatur oleh Allah. Yang ketiga, hanya kepadanya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Nah, inilah makna lafadz Allah disebut sebagai ismun jamidun, isim yang tidak memiliki asal kata. Jadi Allah itu ya dari kata apa? Allah. Karena Allah dari kata Allah, berarti Allah itu adalah nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib wujudnya, yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan manusia dan semua makhluknya, dan hanya kepada Allah harusnya seluruh makhluk mengabdi dan memohon. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang menganggap bahwa lafadz Allah ini adalah mustaq.
Isi mustaq itu artinya lafaz Allah itu ada asal katanya, ada akar katanya. Ternyata ini ulama yang mengatakan bahwa lafaz Allah ada akar katanya ada sekitar 5 pendapat, 5 makna. Yang pertama nih, Kang Huda. Iya. Lafaz Allahu berasal dari kata ilahatan. Dari kata ilahatan. Ilahatan itu artinya beribadah atau berlindung. Maka Allah adalah al-ma'luhu, sesuatu yang berhak untuk disembah. Sehingga nanti dalam kitab Mufradat fi Ghoribil Quran Imam Ar-Raghib menjelaskan secara bahasa bahwa karena Allah berasal dari kata ilahatan, maka maknanya adalah al-ma'budu haqqan, adalah zat yang benar-benar berhak untuk disembah. Satu. Yang kedua, al-mahbubu hubban khalisan, yang dicintai dengan kecintaan yang murni. Dua. Yang ketiga, talja'u ilahil qulubu, tempat hati-hati semua makhluk berlindung. Nah, yang keempat, wata nasu bihil arwahu, dan tempat jiwa-jiwa merasa tentram bersamanya. Wah, Masya Allah. Inilah yang kemudian diungkapkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Salikin. Jadi yang pertama nih, Allah itu berasal dari kata apa? Ilahatan, kan? Ilahatan itu maknanya ada 4. Satu, al-ma'budu haqqan. Jadi disebut Allah dari ilahatan itu maknanya Allah itu adalah zat yang benar-benar berhak untuk disembah. Kenapa Allah disembah? Karena Allah lah yang menciptakan semua alam, pemilik semua alam, dan pengatur semesta alam. Dasarnya nanti dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika bi annallahu wal haqqu. Dzalika, hal itulah karena Allah pencipta, pemilik, pengatur semua alam, bi annallahu, maka sesungguhnya Allah wal haqqu, adalah zat yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan sesungguhnya apapun yang mereka pohon atau yang mereka minta min dunihi kepada selain Allah, wal batilu, itulah yang batil. Jadi kalau kita memohon kepada selain Allah itu disebutnya batil. Kalau hanya memohon kepada Allah itu hak. Makanya Allah itu maknanya adalah secara bahasa al-ma'budu haqqan. Yang kedua, al-mahbubu hubban khalison, yang dicintai dengan kecintaan yang murni, khalison. Allah dicintai oleh hamba-hambanya dengan cinta yang suci, yang murni, bukan karena dunia, bukan karena makhluk, tapi karena kesempurnaan zatnya dan sifatnya. Bahkan cinta pada Allah ini, Kang Huda, ibadah tertinggi di dalam Islam. Oh, Masya Allah, ya. Jadi dari sekian banyak ibadah, maka ibadah atau puncaknya ibadah adalah cinta pada Allah. Makanya ada para ulama mengatakan afdalul ibadati al-hubbu fillah. Ibadah yang paling utama itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam Quran surat Al-Baqarah 165 Allah berfirman, walladzina amanu asyadu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat cintanya kepada Allah itu sangat tinggi sekali. Bahkan di dalam kitab Madarij Salikin Imam Ibnu Qayyim, al-ibadatu mabnaha al-hubbu wa ta'lim. Ibadah itu dasarnya adalah cinta dan pengagungan, wa a'laha al-hubbu lillah. Dan yang paling tinggi adalah mencintai Allah. Faman ahabballaha, maka siapapun yang benar-benar cinta pada Allah, apa konsekuensinya? Abadahu haqqan, akan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Jadi kalau ada orang ngaku cinta pada Allah, malas ibadah, benar nggak pengakuan cintanya? Hanya manis di bibir. Manis di bibir, palsu kan Kang Huda ya? Iya. Jadi kalau orang benar-benar cinta pada Allah, apa buktinya? Bahwa dia akan benar-benar ibadah pada Allah. Makanya Nabi Muhammad itu menjadi suri teladan bagi kita. Beliau itu sholat tahajudnya sampai bengkak kakinya. Ibadah saumnya juga sangat rajin dan luar biasa. Kenapa? Karena sebagai wujud rasa cinta beliau kepada Allah. Ini makna yang kedua ya. Makna yang ketiga dari makna Allah sebagai ilahatan itu, alladzi talja'u ilahil qulub. Alladzi talja'u ilahil qulub itu artinya dan tempat hati-hati berlindung. Jadi semua hati kita kalau mau minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam kesulitan, ketakutan atau kesendirian. Hati manusia secara fitrah ketika merasa kesulitan, merasa ketakutan atau kesendirian,
pasti akan kembali kepada siapa, Kang? Allah. Kepada Allah. Yang Allah itu ilahatan, hati yang tempat berlindung. Makanya nanti dalam Quran surat An-Nahl 53 Allah berfirman, summa, kemudian ida masakumud duru, apabila ad-duru, kesusahan, kesulitan itu menimpa kalian, ilaihi, hanya kepadanya, maksudnya hanya kepada Allah, taz'aruna, kalian meminta pertolongan. Kemudian yang keempat, mana Allah dari kata ilahatan itu artinya adalah watak nasu bihil arwahu, jiwa manusia merasa damai, merasa nyaman, tidak kesepian. Kenapa? Ketika dekat dengan Allah. Melalui apa? Melalui zikir, doa dan ibadah. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat pada Allah maka hati kita pasti akan tenang. Nah ini Kang Huda dan sahabat MQ, mana Allah yang pertama. Jadi Allah itu berasal dari kata apa? Ilahatan. Nah ilahatan ini tadi ada berapa mananya? Ada 4. Ada 4. Yang kedua ya, ada ulama yang mengatakan kata Allah asal katanya dari kata ilahun. Kalau tadi kan alihatan ya. Sekarang mah kalau tadi yang pertama ilahatan. Yang kedua itu dari ilahun, yang diberi awalan alif lam di awalnya. Jadi alif lam di awalnya plus ilahun digabung jadi Allahu. Jadi Allahu itu kata para ulama yang kedua nih, asalnya ilahun, artinya ilahun itu Tuhan, pakai alif lam jadi Allahu. Nah kalau sudah dibaca Allahu, kata para ulama, menjadi nama yang khusus, yaitu nama siapa? Nama Allah. Sehingga tidak ada bentuk jamaknya. Makanya tidak ada jamak dari Allahu, tidak ada. Iya benar. Apa bentuk banyak dari Allah? Ya nggak ada. Nggak ada. Hanya Allah saja. Yang nanti dalam bahasa Inggris disebutnya God kan? Dalam bahasa Indonesia Tuhan, tapi bedanya God itu pakai G-nya besar, T itu Tuhan, T-nya besar untuk menunjukkan Allah. Tapi kalau ilahun yang tidak ada alif lam, nama yang bersifat umum. Kalau Allah mah khusus ya. Kalau ilahun tidak pakai alif lam itu umum dan ada bentuk jamaknya. Jadi ilahun jamaknya itu adalah alihatan tuh. Jamak dari ilahun adalah alihatan. Nanti kalau dalam bahasa ini sebutnya God juga, tapi G-nya kecil. Dalam bahasa Indonesia Tuhan, tapi T-nya kecil. Itu secara gramatika ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi bedanya, kalau Allah tadi berasal dari ilahun, ada alif lam, berarti menunjukkan mana yang khusus. Nah, apa fungsi alif lam yang ada pada lafadz Allah ini? Nah, kemudian para ulama yang kedua ini mengartikan bahwa alif lam yang ada pada lafadz Allah itu disebutnya li'ahdi dzihni. Apa itu li'ahdi dzihni? Li'ahdi dzihni itu adalah kata yang dibubuhi itu merupakan sesuatu yang sudah dikenal dalam benak. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, itu kita itu sudah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah zat yang maha kuasa, pencipta alam semesta beserta isinya, bukan yang lainnya. Seperti misalkan contoh ya, dalam bahasa Arab, Nabi itu ketika beliau berlindung dari kejaran kafir Quraisy bersama Abu Bakar di Gua Thur kan? Gua Thur, kalau beliau menerima wahyu kan Gua Hiro. Tapi ketika beliau berlindung dari kejaran kafir Quraisy supaya tidak dibunuh, itu namanya Gua Thur. Nah, para ulama dalam kitab sejarah mereka menyebutnya huma fil ghori. Nah, keduanya ada di dalam gua. Nah, gua apa yang dimaksud? Gua Thur. Nah, di sini alif lamnya namanya alif lam li'ahdi dzihni. Li'ahdi dzihni itu artinya yang sudah sama-sama diketahui baik oleh pembaca, pendengar atau yang mengucapkan. Jadi contoh, tidak perlu penegasan gitu. Iya, tidak perlu karena sudah diketahui. Contoh misalkannya gini. Ustadz itu satu atau banyak, Kang? Ustadz satu. Ustadun itu, Ustadz itu kan bukan hanya Ustadz Firman kan? Iya. Tapi banyak. Oh iya. Ada Ustadz siapa? Ustadz Agus, Ustadz Ahmad, Ustadz apa lagi? Ustadz Dadan misalkan ya. Pokoknya pengisi inspirasi Al-Quran itu setiap sore itu kan banyak. Tapi kalau gini, Kang Huda Al-Ustadz, nah pakai alif lam, Al-Ustadz sudah datang, maksudnya di hari Selasa. Kira-kira Ustadz siapa? Ustadz Firman. Nah itu alif lam di sini itu artinya alif lam di ahdi dzihni.
Kang Helan mengatakan al ustadz sudah datang, itu Ustadz Firman maksudnya. Jadi alif lamnya itu sudah yang berbicara, yang diajak bicara itu sudah sama-sama mengetahui. Tidak mungkin ustadz yang lain. Nah itu namanya dalam bahasa Arab li ahdi dihni, alif lam yang sudah ada diketahui dalam ingatan dan hati. Makanya disebut Allahu, Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang menciptakan semua alam beserta isinya. Nah ini kajian ulama yang kedua. Jadi Allah itu berasal dari kata ilahun, hanya ditambah alif lam, yang alif lam itu berfungsi li ahdi dihni, saking dikenalnya Allah. Nah kemudian yang ketiga, kata Allah itu asalnya dari kata alaha kan. Kalau tadi mah kan aliha ya, ini mah alaha. Alaha itu artinya mengherankan atau menakjubkan. Ini maknanya apa? Allah berasal dari alaha karena segala perbuatan Allah, semua ciptaan Allah itu menakjubkan gitu. Makanya disebut Allah itu karena semua perbuatan dan semua ciptaannya itu seakan menakjubkan. Yang kedua, kalau dibahas secara hakikatnya akan mengherankan. Kenapa? Karena akibat ketidaktahuan makhluk terhadap hakikat Allah. Nggak tahu bagaimana hakikat Allah sesungguhnya. Makanya kenapa Allah dari kata Allah? Karena Allah itu menakjubkan ciptaannya, mengherankan terhadap hakikatnya. Makanya ada ungkapan ulama, tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi datillah. Hendaklah kalian berpikir mengenai ciptaan Allah, tapi jangan pernah coba-coba untuk berpikir tentang zat Allah, tentang hakikat Allah. Karena kenapa? Karena Allah itu adalah alaha. Hakikatnya itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Nah kemudian itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Nah kemudian yang keempat, ada ulama yang membahas lafadz Allah itu asal kata dari aliha ya'lahu. Artinya apa? Tenang. Kenapa dari kata aliha tenang? Karena hati menjadi tenang ketika menyebut, mengingat nama Allah. Nama Allah itu mah sudah pasti. Makanya ini luar biasa ya, kajian bahasa itu begitu dalam. Jadi kenapa Allah disebut Allah dari kata aliha, ini yang keempat. Aliha itu artinya tenang. Makanya kalau kita menyebut Allah ketika kita dalam kondisi sangat gelisah, guncang, sebut aja Allah, itu pasti hati akan tenang. Itu mah jaminan. Dasarnya apa? Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, perhatikan, ini ala itu dalam bahasa Arab namanya harfu tanbih, huruf untuk memberikan perhatian, perhatikan gitu, jangan sampai kita lalai. Ala, perhatikanlah, atau bahasa kitanya ketahuilah, bidzikrillahi, dengan ingat Allah, dengan menyebut lafadz Allah, tatma'innul qulubu, pasti, ini jawab syaratnya, pasti hati kita akan menjadi tenang. Nah yang kedua, aliha juga maknanya adalah menuju dan bermohon, karena harapan seluruh makhluk tertuju kepada Allah dan hanya kepadanya makhluk memohon. Jadi aliha itu selain artinya tenang juga menuju dan memohon. Kenapa Allah disebut Allah dari aliha? Karena semua makhluk menuju Allah dan bermohon kepada Allah. Bisa lihat nanti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 29, yas'aluhu, memohon dan meminta kepada Allah. Siapa? Man fis samawati wal ardi, siapapun yang ada di langit dan di bumi. Jadi semua makhluk Allah, baik yang ada di langit ataupun yang di bumi, setiap saat meminta hanya kepada Allah. Makanya kenapa disebut Allah? Karena Allah itu tempat meminta, tempat memohon. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu dalam kesibukan untuk mengurus makhluknya. Bahkan dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, ya ayuhannas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu adalah makhluk-makhluk atau orang-orang yang sangat membutuhkan kepada Allah. Sangat fakir. Wallahu wal ghaniyul hamid, sedangkan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah ini pengertian kata lafadz Allah bagian yang keempat ya. Jadi Allah itu dari aliha artinya tenang, yang kedua menuju juga dan bermohon. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya Kang Huda dan sahabat MQ, kata Allah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata selainnya. Ini hebatnya nih. Jadi lafadz Allah itu dalam bahasa Arab ya adalah lafadz
yang secara tulisan, secara bahasa sangat unik, sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh kalimat atau kata yang lain selain lafaz Allah. Apa keunikan dan kehebatannya? Satu, maksudnya lafaz Allah adalah kata yang sempurna huruf-hurufnya. Ini lafaz Allah itu lafaz yang huruf-hurufnya sangat sempurna. Alif, lam, dan ha. Nanti kita bahas kesempurnaannya ya. Yang kedua, sempurna maknanya. Karena semua nama Allah, Asmaul Husna itu, semua sifat Allah sudah ada dalam lafaz Allah. Berarti lafaz Allah itu maknanya sangat banyak, sangat dalam. Ketika kita menyebut lafaz Allahu sudah ada mengandung Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang ketiga, memiliki kekhususan yang berkaitan dengan rahasia, yang rahasia ini tidak bisa terungkap oleh panca indera kita karena saking dalamnya makna Allah. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama menyebutkan bahwa lafaz Allah ini disebutnya Al-Ismullahil A'dham, nama Allah yang paling mulia, Ismullahil A'dham. Jadi dari sekian Asmaul Husna yang paling mulia itu adalah lafaz Allah yang bila diucapkan dalam doa Allah pasti akan mengabulkannya. Makanya kenapa Nabi ketika beliau berdoa selalu mengawalnya dengan apa? Allahumma. Jadi menyebut Allah plus mim bertasydid. Mim bertasydid itu artinya ya. Makanya kalau dalam doa kepada Allah tidak boleh ya Allah, harus Allah dulu baru ya-nya diganti dengan mim tasydid adanya di akhir. Kan kalau kita berdoa itu wahai Allah ya. Wahai Allah itu kan bahasa Arabnya ya Allah. Nah, etika ketika kita berdoa kepada Allah itu harus Allah dulu disebut baru mim, Allahumma. Nah, kemudian dari segi tulisan ini terlihat keistimewaannya. Kalau kita nanti sahabat MQ bisa tulis ya, Allah itu alif, lam sama ha, ditulis setiap hurufnya. Nah, kemudian Allahu Allah kan, lalu hapus huruf hamzah yang pertama. Bisa dibaca nggak? Hamzah kan yang pertama dihapus, masih bisa dibaca. Apa? Lillahi. Artinya apa? Bagi atau milik Allah. Hapus lagi lamnya. Lam yang pertama jadi ilahi. Lahu. Oh ya. Baginya kan? Tetap menunjukkan kepada Allah. Hapus lagi lamnya, yang tersisa hu. Apa artinya? Dia. Itu pun menunjukkan lafaz Allah. Itu luar biasa. Bahkan kalaupun misalkan disingkat, ini ada ulama ya, tapi ini pendapat ya, kata para ulama, dan bila ini dipersingkat hu itu akan terdengar suara gitu. Hu kalau disingkat jadi yang sepintas pada lahirnya mengandung makna keluhan, tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan pada Allah. Jadi itu sebetulnya menyebut lafaz Allah. Ini ada ulama yang mengatakan begitu ya. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata Allah pasti nih kata para ulama akan terucap oleh semua manusia, sengaja atau tidak disengaja, suka atau tidak suka, beriman atau tidak beriman, pasti akan menyebut lafaz Allah. Inilah salah satu bukti fitrah dalam diri manusia. Makanya nanti ketika orang kafir musyrik ya, dalam surat Az-Zumar 38 ditanya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunna Allah. Dan kalau kamu wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, siapa orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawaban mereka? Kang udah dalam Quran ternyata Allah. Jadi mereka pun meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Ini yang paling hebat, yang luar biasa. Ketika hu-nya dihilangkan, kan alif dihilangkan jadi lillah, lamnya dihilangkan lahu, lamnya yang kedua dihilangkan hu, hu-nya kalau dipersingkat jadi kan. Nah, ketika hu-nya dihilangkan, tetap Allah itu ada, yang dalam istilah bahasa Arab namanya mahdhuf. Mahdhuf itu apa? Tidak ada dalam tulisan tapi ada dalam benak kita. Inilah yang kemudian kenapa lafaz Allah itu wajibul wujud, wajib adanya baik dalam tulisan ataupun ketika tidak ada tulisan, lafaz Allah itu selalu ada. Masya Allah. Masya Allah. Ini luar biasanya apa? Betul. Terkait dengan penulisan lafaz Allah ya. Yang tidak ada tulisan seperti ini kecuali hanya lafaz Allah. Betul. Baik. Nama yang lain kan tidak ada. Ibrahim misalkannya, hilangkan hamzahnya jadi
jadi beda. Ibrahim. Benar. Gitu kan. Baik. Inilah lima pendapat ulama yang mengatakan bahwa lafadz Allah itu memiliki akar kata. Ini luar biasa dalamnya. Mudah-mudahan sahabat MQ bisa semakin mendalami ya terkait dengan lafadz Allah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di akhir Ustadz, sebagai closing statement dalam kesempatan kita di sore hari ini. Ya sahabat MQ rahimakumullah, ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ketika kita mempelajari dan mendalami lafadz Allah ini akan menambah keimanan kita. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa lafadz Allah ini adalah kunci tauhid, kunci cinta, dan kunci keselamatan. Kenapa? Karena ketika kita menyebut lafadz Allah, pasti hati kita akan tenang. Ar-Ra'd 8, alladzina amanu wa tasma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan ingat Allah pasti hati menjadi tenang. Nah, kenapa dengan zikir hati menjadi tenang? Karena zikir yang paling tinggi adalah menyebut lafadz Allah. Karena dalam satu kata sahabat MQ, lafadz Allah itu terkandung 3 macam tauhid. Jadi ketika kita menyebut lafadz Allah, maka ada 3 tauhid yang kita ucapkan. Yang pertama tauhid rububiyah, Allah adalah Rabb, pencipta dan pengatur semesta alam. Yang kedua tauhid uluhiyah, Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, semua nama dan sifatnya adalah kesempurnaan. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maka lafadz Allah adalah poros atau inti daripada kalimat tauhid. Sehingga sahabat MQ di akhir dalam Quran surah Al-Baqarah 152, Allah memerintahkan kita, bahkan Allah menyuruh kita, fadkuruni adzkurkum. Maka sebanyak-banyaklah mengingat aku. Mengingat siapa? Allah. Adzkurkum, ini jawab syaratnya, pasti aku akan mengingatmu. Kalau kita sering mengingat Allah dalam setiap keadaan dan kondisi, pasti Allah akan mengingat kita. Kalau kita diingat Allah, pasti hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Allahu a'lam bishawab.